Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita masuk ke bab 15 yaitu tentang basic configuration. Di sini ada materi yang akan kita pelajari yaitu konfigurasi hostname, konfigurasi host, mendefinisikan IP address pada topologi, konfigurasi IP address router, konfigurasi IP address dan client, basic remote access. Kita langsung masuk saja ke materi pertama yaitu konfigurasi hostname. Oke, di sini sudah ada topologi yang akan kita gunakan nanti. Hostname adalah identitas atau nama yang digunakan dalam komputer dalam suatu jaringan. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Di sini terdapat Debian router. Nah, nanti Debian router kita itu kita bisa berikan hostname rtr strip rtr Debian. Kemudian di sini juga ada Debian server. Nah, di sini kita bisa menamakan dengan svr1 Debian. Kemudian ada juga Ubuntu Server. Nah, kita memberikan hostname atau identitas svr2 Ubuntu. Kemudian yang terakhir ada client atau Ubuntu Desktop. Kita memberikan nama atau hostname-nya client strip Ubuntu. Jadi, fungsi hostname itu sendiri ialah untuk identitas atau pengenal dalam suatu jaringan. Jadi hostname sendiri juga akan mempermudah kita dalam memanajemen atau contohnya jika teman-teman ingin meremote suatu jaringan atau suatu komputer. Oke, jadi secara default Debian ataupun server Debian itu memiliki nama yang sama yaitu Debian. Nah, nanti jika kita misal ingin coba meremote suatu jaringan, maka kita akan bingung. Misalkan teman-teman ingin meremote router Debian. Secara default itu namanya Debian, jadi hanya Debian saja. Nah, di sini kita memiliki dua Debian, yaitu Debian router dan Debian server. Nah, misalkan kita ingin coba meremote, sedangkan pada jaringan ini memiliki dua hostname yang sama, nah nanti kita akan bingung sendiri. Yang mana sih router Debian dan yang mana sih server Debian? Oke, kita langsung saja masuk ke prakteknya. Kita coba buka Debian router, kemudian login. Jika teman-teman perhatikan, di sini terdapat tulisan router Debian @Debian. Router Debian di sini ialah user saya, kemudian Debian ialah hostname saya. Nah, secara default, router Debian atau Debian server yang kita inputkan hostname-nya adalah Debian saja. Nah, di sini jika kita coba melihat, kita masuk ke router terlebih dahulu. Kita coba hostname ctl. Oke, perhatikan bahwa di sini terdapat static hostname yaitu Debian. Nah, di sini kita akan coba mengganti hostname tersebut dengan cara merubah hostname-nya, yaitu dengan perintah hostname ctl set strip hostname dan nama yang akan kita berikan. Kita coba lihat hostname ctl. Dan perhatikan bahwa hostname-nya berubah menjadi rtr strip Debian. Tapi jika kita lihat di sini masih router Debian @Debian ya. Nah, untuk mengapply-nya kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu exit lagi. Nah, di sini jika teman-teman perhatikan untuk loginnya telah berubah ya. Jadi jika sebelumnya itu Debian, sekarang untuk login sudah rtr strip Debian. Nah, di sini kita bisa masukkan usernya, kemudian password. Perhatikan di sini namanya sudah berubah atau hostname-nya sudah berubah menjadi rtr strip Debian. Jadi komen hostname ctl set strip hostname itu kita merubah hostname-nya. Oke, lalu saya akan mencobanya juga pada Debian server dan Ubuntu server. Kita masuk ke Debian server terlebih dahulu. Kita masuk ke Debian server, lalu masuk ke root. Lalu kita konfigurasi hostname-nya. Kita coba cek.
Perhatikan bahwa static hostname-nya berubah menjadi svr1 strip Debian. Sama seperti sebelumnya, untuk mengapply kita bisa exit terlebih dahulu, lalu exit lagi. Perhatikan bahwa di sini telah menjadi svr1 strip Debian. Jika kita coba login, perhatikan bahwa hostname-nya berubah menjadi svr strip Debian. Oke, kita lanjut ke Ubuntu server. Kita masuk ke Ubuntu servernya, lalu ketikkan sudo su. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa namanya di sini masih Ubuntu ya. Jika kita coba cek hostname ctl, perhatikan bahwa static hostname-nya masih Ubuntu. Oke, kita akan menggantinya dengan perintah hostname ctl set strip hostname. Lalu di sini saya akan kasih nama svr2 strip Ubuntu. Lalu cek hostname ctl. Kita akan coba mengapply-nya, kita exit dulu. Exit lagi. Dan perhatikan di sini bahwa untuk login sudah berubah menjadi svr2 strip Ubuntu ya teman-teman. Kita lanjut ke materi konfigurasi host. Konfigurasi host itu penting juga sama seperti hostname. Jadi host adalah mapping antara IP dengan hostname. Nah, di sini misal kita coba masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kita nano /etc/host. Di sini ada IP yaitu 127.0.0.1, di mana itu adalah localhost atau diri kita sendiri. Di bawahnya juga ada 127.0.1.1. Ini juga localhost, hanya saja ini menggunakan name, yaitu debian.wismahayu.com. Jadi fungsi dari host itu sendiri ialah kita bisa nge-ping IP dengan menggunakan namanya. Jadi misalkan ping debian.wismahayu.com. Oke, kita bisa keluar dulu. Jadi misalkan kita ping debian.wismahayu.com. Perhatikan bahwa di sini berhasil. Jadi ping debian.wismahayu.com itu sama saja ping IP 127.0.1.1. Atau jika kita coba ping debian, maka dia juga akan berhasil. Nah, nanti kita akan coba merubah hostnya menjadi sama seperti hostname-nya, yaitu dengan perintah nano /etc/host. Karena hostname-nya RTR Debian, maka hostnya di sini saya akan ganti ke RTR Debian juga. Lalu ctrlx, y enter. Kita coba cat. Perhatikan bahwa hostnya berubah menjadi rtrdebian.wismahayu.com rtrdebian. Jadi misal kita ingin nge-ping IP 127.0.1.1, kita bisa menggunakan ping RTR Debian saja. Perhatikan bahwa ini juga berhasil ya. Atau kita juga bisa nge-ping dengan RTR debian.wismahayu.com. Dan perhatikan bahwa ini juga berhasil. Jadi itu sama halnya kayak kita nge-ping IP 191.27.0.1.1 ya. Oke, di sini kita akan coba merubah semuanya ya teman-teman. Jadi kita akan coba merubah host pada Debian router, Debian server, dan Ubuntu server. Karena Debian routernya sudah, kita akan coba lanjut ke Debian server. Kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu nano. Kemudian kita ganti hostnya sama dengan hostname. Karena ini server, jadi saya akan kasih svr1
strip Debian RLX Y lalu enter. Kita coba ping. Perhatikan ini bisa ya. Lalu kita lanjut ke yang Ubuntu server. Kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Lalu masukkan perintah nano /etc/host. Nah, ini kita bisa ganti ya. Kita ganti menjadi svr2, server 2. Jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu ctrlx, y, dan enter. Kita coba ping. Perhatikan bahwa dia berhasil. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Pada materi kali ini kita akan coba mendefinisikan IP address pada topologi. Jadi kita akan coba membuat atau menambahkan IP address pada gambar topologi sebagai panduan. Oke, kita coba lihat IP pada host OS ini. IP-nya yaitu 192.168.56.1/24. Cara lihatnya yaitu kita bisa cek di control panel, Network and Internet, Network and Sharing Center, Change Adapter Setting, VirtualBox Host Only, Details. Nah ini ya 192.168.561. Nah, nanti untuk IP yang mengarah ke router Debian ialah 192.168.56.10/24. Kemudian IP dari router menuju ke arah internal network ialah 10.10.10.1/24. Kemudian pada server 1 Debian ialah 10.10.10.2/24. Dan pada server 2 Ubuntu adalah 10.10.10.3/24. Kemudian pada klien Ubuntu desktop itu 172.16.1.2/24. Dan dari router ke arah klien Ubuntu ialah 172.16.1.1/24. Nah, nanti pada materi berikutnya kita akan coba mengkonfigurasi IP address sesuai masing-masing IP-nya. Kita lanjut ke materi konfigurasi IP address router. Sebelumnya di sini kita cek dulu IP address-nya dengan menggunakan komen IP address. Perhatikan bahwa di sini kita memiliki 4 interface, yaitu LO atau loopback. Jadi loopback adalah IP di mana semua host OS memiliki yang namanya loopback. Tapi untuk saat ini kita tidak akan membahas loopback. Kemudian yang kedua adalah interface endpost 3. Jika kita lihat pada topologi, di endpost 3 atau interface 2 digunakan untuk mengarah ke host OS. Jadi pada router Debian digunakan untuk mengarah ke host OS. Nah, nanti kita akan ubah IP-nya menjadi 192.168.56.10. Jika kita lihat kembali di sini terdapat endpost 8, di mana endpost 8 ialah adapter yang mengarah ke internal network atau server-server. Jadi di sini kita akan memberikan IP 10.10.10.1. Kemudian di sini ada endpost 9. Endpost 9 adalah yang mengarah ke klien Ubuntu. Oke, kita coba konfigurasi IP-nya. Kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu komen nano. Perhatikan bahwa di sini kita bisa mengganti atau menambahkan IP address yang akan kita gunakan. Nah, sebelumnya jika teman-teman melihat di sini terdapat ifs endpost 3 inet dhcp. Nah, dhcp ini otomatis atau dynamic, di mana nanti IP-nya akan didapat dari host OS. Tapi pada saat ini kita akan menggunakan static karena kita akan menambahkan IP pada adapter endpost 3 ini mengarah ke host OS.
Jadi IP-nya adalah 192.168.56.10. Di sini kita bisa ganti ke static, lalu enter. Oke, di sini kita coba konfigurasi IP-nya menggunakan command address 192. Enter. Kemudian kita tambahkan netmask. Karena belakangnya tadi itu adalah /24, jadi netmasknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita tambahkan gateway. Gateway ini digunakan agar router kita bisa mendapatkan internet. Jika teman perhatikan bahwa pada Debian ke internet itu melewati hostOS, dan IP hostOS itu adalah 192.168.56.1. Jadi gateway-nya kita bisa tuliskan IP hostOS-nya. Oke, kita akan coba menambahkan IP ke internal network. Untuk menambahkan IP, kita menggunakan command efface npost 8 inet static. Enter. Kemudian kita tambahkan address-nya yaitu 10.10.10.1. Enter. Kemudian netmask-nya Oke, kita lanjut berikan IP ke klien Ubuntu. Caranya sama seperti tadi, tapi npost 8-nya kita ganti ke npost 9. Kita bisa ctrl-x, y lalu enter. Di sini kita coba mengapply-nya. Kemudian kita tulis if up npost 3. Kemudian if up npost 8 dan if up npost 9. Kemudian kita cek IP address-nya. Perhatikan di sini IP-nya sudah ada. Pada npost 3 IP-nya yaitu 192.168.56.10, npost 8 10.10.10.1, npost 9 172.16.1.1. Kita lanjut ke materi konfigurasi IP server dan klien. Kita bisa masuk ke root terlebih dahulu, lalu nano/etc/network/interfaces. Lalu di HCP-nya kita ubah ke static. Lalu address-nya 10.10.10.2. Angka yang tadi kita ikut di topologi yang ini ya teman-teman. Lalu netmask 255.255.255.0. Untuk gateway-nya kita menggunakan IP router Debian. Lalu ctrl-x, y enter. Systemctl restart networking.
give up nPost 3, lalu IP address. Perhatikan bahwa di nPost 3 IP-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.2/24. Oke, kita akan coba mengkonfigurasikan IP pada Ubuntu server. Kita cek IP address-nya dulu. Perhatikan bahwa IP pada nPost 3 belum ada ya teman-teman. Kita bisa sudo nano /etc/netplan /00 lalu bisa tab. Secara otomatis dia akan terisi. Lalu kita bisa enter. Kita masukkan password user teman-teman ya. Lalu di HCP 4-nya true kita ganti ke no. Lalu enter. Lalu kita spasi sampai sejajar dengan DHCP. Kita tulis addresses titik 2 lalu kurung kotak 10.10.3/24. Lalu kita enter, spasi lagi sampai sejajar dan tulis gateway 4. Gateway 4 ini artinya gateway untuk versi 4. Gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Lalu kita ctrl-x, y, dan enter. Kita sudo netplan. Enter. Jika kita cek IP address, perhatikan bahwa di sini IP nPost 3 sudah berubah menjadi 10.10.10.3/24. Kita lanjut ke klien Ubuntu, kita buka Ubuntu desktopnya, lalu klik ini, klik wired connecting, wired setting, kita klik tombol pengaturan, klik IPv4, ganti ke manual, addressnya kita ketik 172.16.1.2, netmasknya 255.255.255.0, gateway-nya 172.16.1.1. Kemudian apply. Kita off dulu, lalu on-kan lagi. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu basic remote access. Pada praktek kali ini, kita akan coba meremote dari host OS ke router Debian. Nah, sebelumnya kita akan coba membahas tentang konsep apa itu remote. Jadi, misal dari klien Ubuntu ingin masuk atau meremote ke router Debian, maka yang perlu kita lakukan hanya masuk ke router Debian. Jadi kita buka VM-nya, kemudian kita di sini baru bisa masuk ke router Debian-nya. Tetapi jika pada dunia nyata, anggap saja misal router-router ini atau server-server ini berada pada data center. Nah, nanti jika ada error, misal kita ingin coba melihat konfigurasi dalam router Debian ataupun server-server ini. Nah, misal kita sedang pergi keluar kota atau keluar negeri, itu kan tidak mungkin kita balik ke data centernya. Nah, maka kita perlu meremote server-server ini dari jauh atau dari tempat kita berada sekarang, agar lebih efektif. Nah, kita akan coba meremote dari host OS ke router Debian. Untuk meremote, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi. Tapi pada video kali ini, kita akan coba menggunakan aplikasi Putih. Kalian bisa download Putih di aplikasi pencarian. Ketik saja download Putih, klik link yang paling atas, klik download Putih, dan kalian bisa pilih Putih yang 64 bit. Kalian klik saja, maka nanti akan otomatis ke download. Sebelum kita ke Putih, kita pastikan dulu bahwa host OS ini bisa ping ke router Debian. Caranya kita bisa buka command prompt.
Lalu kita ping 192.168.56.10. Perhatikan bahwa dia berhasil. Jika teman-teman belum bisa, mungkin bisa mematikan firewall-nya terlebih dahulu. Lalu kita bisa buka putih. Masukkan IP dari router Debian 192.168.56.10. Lalu kita bisa open saja. Di sini kita klik accept. Perhatikan bahwa kita berhasil meremote router Debian-nya. Di sini kita coba login. Di sini kita masukkan user dari router Debian, kemudian passwordnya. Perhatikan di sini kita sudah masuk ke router Debian. Nah, ini mempermudah teman-teman untuk mengecek konfigurasi yang salah ataupun kita bisa melakukan konfigurasi dari jarak jauh. Dan jika kita lihat, misal kita buka router Debian, perhatikan jika di sini kursor saya menghilang ya teman-teman. Tapi jika di putih, ini akan terlihat kursornya. Misal teman-teman ingin mengkonfigurasi IP address, jika kita blok seperti ini, maka dia akan otomatis tercopy ya. Dan jika kita klik kanan, maka otomatis akan terpaste. Jika kita enter, perhatikan bahwa kita memiliki IP yang sama pada router Debian. Sekian saja pembahasan tentang bab 15 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.